Berbicara soal perilaku seseorang, sadar nggak sih? Selama ini kita pasti pernah menggeneralisasi perilaku seseorang berdasarkan usianya. Misalnya saja ketika ada orang tua melihat anak muda yang lagi kecanduan gadget, terus mereka bilang, "Emang ya kelakuan anak milenial nih, setiap waktu HP terus." Buat kamu yang pernah ditegur begitu, kesel gak sih Sobat Mindy? Terus juga nih, pas kamu lagi buka internet, tentunya kamu juga familiar mengenal ataupun melihat kata-kata seperti Gen Z, Gen milenial, dan sebutan gen-gen lainnya. Pernah gak sih kamu penasaran sama arti istilah-istilah tadi? Dan gimana juga ya cara ngelompokinnya? Hai Sobat Mindy, sudah mulai melangkah hari ini? Semoga selalu semangat ya. Nah, pada video kali ini, Mindy pengen ngajak kamu buat tahu jenis-jenis sebutan tiap generasi nih. Subscribe dulu yuk channel Langkah Dinamis sebelum nyimak infonya. Nah sobat, menurut beberapa penelitian, secara umum pengelompokan generasi dapat dibagi menjadi generasi Z, generasi milenial, generasi X, baby boomer, dan generasi alpha. Gimana? Kamu masih bingung kan sebenarnya masuk di generasi yang mana nih sobat? Mari kita bahas tiap gennya satu persatu yuk. Yang pertama yaitu generasi baby boomers. Nah, gen baby boomers adalah mereka yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir nih. Kini usia mereka berkisar 58 hingga 76 tahun. Gen baby boomers menjadi bagian penting dari populasi terpenting di dunia setelah Perang Dunia Kedua usai. Dikala itu terjadinya ledakan kelahiran nih, karena pulangnya tentara yang selesai bertugas perang lalu kembali ke keluarga. Terlebih lagi pemerintah memberi bantuan ekonomi dan juga pendidikan untuk keluarga veteran. Nah, hal itu membuat mereka merasa nyaman dan aman untuk memiliki anak. Tahun 1946 sampai 1964 merupakan kelahiran terbesar sepanjang sejarah negara. Fenomena ledakan kelahiran bayi ini lalu disebut baby boom. Makanya generasi mereka pun diberi nama boomer, sedangkan orang tua dari generasi baby boomer disebut sebagai greatest generation dan silent generation. Lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat strict, gen baby boomer ini menjadi individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, mental baja, prinsip kuat, dan berdedikasi tinggi. Gen yang kedua yaitu generasi X. Gen X adalah mereka yang lahir di antara tahun 1965 hingga 1976, yang kini usia mereka diperkirakan berkisar 46 hingga 57 tahun. Gen X lahir pada masa awal dari penggunaan komputer, televisi kabel, video games, dan internet, yakni pada tahun 1965 hingga 1976. Dibesarkan oleh baby boomers menjadikan generasi X sebagai the latchkey kids, yaitu anak-anak yang merasa kesepian lantaran ditinggal orang tuanya bekerja. Akibat kondisi di atas, generasi X biasanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, mengutamakan work-life balance, banyak akal, dan pandai beradaptasi. Karakter ini dipengaruhi oleh kondisi dunia yang saat itu sedang mengalami beragam krisis ekonomi dan politik, di mana membuat mereka dituntut mandiri dan pintar dalam mencari peluang. Sisi buruknya generasi X kerap disebut sebagai individu yang skeptis karena tidak suka terlibat dalam kegiatan yang tidak menguntungkan nih Sobat Mindy. Yang ketiga yaitu generasi Y atau milenial. Kamu yang lahir pada tahun 1977 hingga 1994 dan kini berusia antara 28 hingga 45 tahun, berarti kamu termasuk dalam Gen Y
atau yang lebih akrab disebut gen milenial nih. Gen milenial ini lahir dan tumbuh besar pada era peralihan teknologi dari yang analog menjadi digital dan menyaksikan kemunculan internet dan media sosial. Gen milenial telah terbiasa menggunakan teknologi dalam segala aspek hidupnya, mulai dari belanja online, mengirim pesan chat, memesan transportasi online, hingga mengakses portal pendidikan. Seorang milenial cenderung lebih berpikir out of the box dan berani berpendapat dibandingkan dengan dua generasi sebelumnya yang kaku dan tegas. Milenial juga dikenal lebih ekspresif dan memiliki pemikiran terbuka. Kekurangan dari gen milenial ini adalah mereka tidak bisa lepas dari gadget dan rentan mengalami stres. Beberapa di antaranya juga ada yang merasa sulit bergaul loh. Yang keempat, yaitu generasi Z. Untuk Gen Z ini, mereka adalah individu yang mahir pada kurun waktu tahun 1994 hingga 2009 dan kini berusia sekitar 13 hingga 28 tahun nih. Gen milenial ini lahir dan tumbuh besar pada era peralihan ekonomi dari yang analog menjadi digital dan menyaksikan kemunculan internet dan media sosial. Gen Z sudah familiar di dunia yang serba digital dan canggih, dan sebagian besar dari mereka juga telah bermain dengan gadget milik orang tua sejak masih kecil nih. Rata-rata Gen Z begitu lengket dengan gadgetnya, mereka dapat menghabiskan waktu setidaknya 3 jam sehari di depan layar gadget. Gen Z dapat belajar tentang apapun dengan mudah generasi-generasi sebelumnya, dikarenakan kemudahan mencari konten pembelajaran apapun di internet. Ini membuat mereka juga sangat open-minded dan dapat menerima semua perbedaan yang ada dalam lingkungan sosial. Di sini, dampak buruknya Gen Z adalah terlalu ketergantungan pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Terkadang mereka sangat memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan jumlah like Instagram dan platform media sosial lainnya. Wah, walaupun menyukai tantangan, mereka juga haus akan pujian. Yang terakhir nih, ada generasi Alpha. Nah, Gen Alpha adalah mereka yang lahir di antara tahun 2010 hingga 2025. Mengingat generasi ini masih berada di usia anak-anak, maka karakteristik umumnya masih belum terlihat jelas. Namun Gen Alpha diperkirakan tak akan jauh berbeda dengan Gen Z soal kemahirannya menggunakan teknologi digital nih Sobat Mindy. Selain itu, kebanyakan dari mereka terlahir dari keluarga generasi milenial yang sejak kecil pun sudah mengetahui awal perkembangan teknologi. Generasi Alpha termasuk generasi yang sangat terdidik karena telah memahami teknologi informasi secara cepat. Gen Alpha diperkirakan akan menjadi pribadi yang mudah belajar mandiri, pandai bermultitasking, berpikir terbuka, transformatif, dan inovatif. Gen ini juga sudah sangat akrab dengan bahasa Inggris sejak dini, sehingga skill bahasa Inggrisnya bisa diacungi jempol dari generasi sebelumnya nih Sobat Mindy. Nah, begitulah bahasan tentang berbagai pengelompokan generasi. Udah kebayangkan gimana susah senangnya tiap-tiap generasi? Semoga wawasan ini bisa bikin kita semakin berpikir terbuka ya. Nah, jangan lupa tonton video informatif lainnya dari Mindy, biar dapat semakin nambah wawasan dan perspektif ya. Nah, yuk tulis pendapatmu di kolom komentar agar Mindy bisa tahu pengen bahas apa di video selanjutnya. Akhir kata, salam dinamis dan terus melangkah.